Anda akan terkejut luar biasa mendengarkan ini, karena banyak sekali yang masih belum menemukan yang namanya Lailatul Qadar. Maka Anda harus tahu terlebih dahulu tentang Lailatul Qadar dari segi syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Ini ilmu makrifat tingkat tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tilawah semesta. Sahabatku, sahabat tilawah semuanya, semoga sehat selalu, berkah selalu. Pertama, makna Lailatul Qadar dari segi syariat. Jadi Lailatul Qadar ini dari segi syariat, yakni sudah pada tahu dan sudah masyhur, semua orang pasti sering mendengarkan, yakni turunnya setahun sekali dan berada di bulan suci Ramadan. Ini makna Lailatul Qadar dari segi syariat, yang mana turunnya itu di malam ganjil. Dan Lailatul Qadar ini lebih bagus atau lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini makna Lailatul Qadar secara syariat. Adapun ciri-cirinya seperti ketika datang Lailatul Qadar, maka air itu akan berhenti seketika, angin akan berhenti seketika, dan dalam semesta ini terlihat sedikit cerah, dan berbagai banyak penemuan diambil dari kutipan para ulama maupun hadis dan kitab-kitab. Nah, sedangkan kita semuanya, termasuk saya berani mengatakan di sini para kiai zaman sekarang, maksudnya ya, para ustadz zaman sekarang, masih banyak yang tidak tahu dan belum menemukan Lailatul Qadar tersebut. Di sini pentingnya ilmu makrifat tingkat tinggi agar kita semua bisa menemukan makna atau menemukan Lailatul Qadar. Itu yang pertama dari makna syariat. Nah, yang kedua, makna Lailatul Qadar dari segi tarikat atau thariqah. Nah, kita juga harus mengenal dulu tentang thariqah itu sendiri. Di sini bukan thariqah secara ilmiah saja, karena kalau thariqah secara ilmiah, tarikat secara ilmiah itu kan artinya perjalanan atau prosesnya. Nah, kami perhatikan di bahasan-bahasan lain, di channel lain yang memaknai Lailatul Qadar segi syariat, tharikat, hakikat, dan makrifat itu ternyata ketika kami perhatikan masih secara syariat keempat-empatnya. Karena secara tharikat jatuhnya malah ke prosesnya atau perjalanannya. Itu kan secara thariqah dari segi ilmiah, bukan makom thariqah. Sedangkan yang menjadi rukun agama itu adalah syariat, tharikat, hakikat, dan makrifat. Itu merupakan sebuah istilahnya makom atau level, tapi bukan tingkatan.
maksudnya harus bersatu agar menjadi sebuah pondasi yang istilahnya kuat, kokoh sehingga membentuk persegi yang disimbolkan dalam bentuk Ka'bah Baitullah. Nah, seperti itu. Jadi harus tahu dulu makna tarekat ini bukan ilmiah yang kami maksud. Kalau Lailatul Qadar dari segi tarekat. Nah, tarekat itu ya adalah sebuah makom yang mana orang-orang yang sudah bertarekat itu biasanya ini lebih tinggi dari segi pengamalan ibadahnya, dari segi keyakinan dan hatinya itu lebih tinggi daripada syariat. Makanya amal ibadahnya juga sudah ada nilai lebih, seperti rajin lebih, ya maksudnya lebih rajin dalam berwirid, aurat, dan mahabbahnya atau cintanya kepada Rasul atau kepada Sayyidi-Syekhnya sesuai thariqah masing-masing. Karena yang mu'tabar itu kan, thariqah itu yang mu'tabar itu yang diakui oleh negara itu sekarang sudah lebih dari 5, seperti thariqah Qadiriyah, Naksabandiyah, Sadiliyah, Satariyah, Tijaniyah, dan lain sebagainya. Nah, jadi thariqahnya ini kita harus memahami dulu agar Lailatul Qadar nanti akan tepat secara makom thariqah. Nah, makom thariqah ini puncaknya adalah latifah. Istilahnya latifah yang sering dibahas oleh orang-orang atau para ulama makom thariqah seperti latifah ruh, latifatul qalbi, latifatul kulu jasad, pokoknya semuanya ada 7 ya. Itu pun istilahnya secara nama, baru secara bilangan susunan nama. Nah, kalau yang benar-benar menemukan latifahnya itu adalah makom hakikat. Karena makom thariqat itu baru istilahnya pengenalan nama. Namanya latifah ini di belah sini gitu kan, suka istilahnya ditunjuk ya di dalam dada kita, kebanyakan kan seperti itu. Nah, jadi intinya makom tarekat ini adalah orang-orang yang sudah lebih bersih lagi hatinya, pengamalannya sudah lebih banyak lagi seperti wiri dan ibadah lainnya, dan puncaknya latifah. Dalam artian sudah mulai mengenal latifah. Nah, kembali, jadi Lailatul Qadar makna tarekat yaitu sudah tidak lagi yang seperti awal tadi syariat yang hanya setahun sekali di bulan Ramadan, terus hanya tahu ciri-cirinya saja. Tapi orang yang sudah bertarekat atau dari makna secara makom tarekat, si Lailatul Qadar ini sudah lebih maknanya ini sudah lebih dalam lagi, yakni Lailatul Qadar ini sudah mulai dibahas tentang dzatiyahnya Lailatul Qadar itu sendiri. Seperti Lailatul Qadar ini adalah buktinya, contohnya ya latifah yang mana sehingga jadi sebuah qadar atau kepastian, yang mana Lailatul Qadar ini lebih baik dari 1000 bulan. Nah, 1000 bulannya juga sudah mulai diperdalam itu. Terus tanazzalul malaikatu warruh, turunnya malaikat sudah mulai, tidak hanya makom syariat tadi. Kalau makom syariat kan cuman secara bungkusnya atau secara istilahnya keterangan saja. Tapi kalau orang-orang tarekat sudah mulai diamalkan. Gimana orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ini, cirinya seperti apa, dan diamalkan. Tidak hanya sebatas pengetahuan. Nah, itulah Lailatul Qadar dari segi makna tarekat. Nah,
Itu ya kesimpulannya agar mudah dipahami saja nih. Nah sekarang yang ketiga, Lailatul Qadar dari segi makna hakikat. Nah ini baru lebih dinyatakan lagi, karena ini makomnya sudah lebih tinggi lagi dari syariat maupun tarikat. Karena hakikat itu kan nyata ya, jadi orang-orang yang sudah menyatakan dan membuktikan. Jadi seperti begini, lebih dinyatakan itu, diperdetail satu-satu, ditemukan, dipelajari, dan didaki. Seperti begini, lail itu malam, qadar itu kepastian. Nah terus munculnya di bulan Ramadan. Ramadan itu apa maksudnya? Terus di malam ganjil. Nah itu ganjil itu dimaknai lagi, tidak sama dengan makom syariat dan tharikat. Seperti kan kalau di makom syariat, malaman ganjil itu yaitu jatuhnya ke malam-malam yang dalam hitungan ganjil, seperti 11, 13 atau 21, 23, 25, 27 dan lain sebagainya. Nah kalau di hakikat, ganjilnya ini sudah lebih dimaknai sendiri. Seperti di dalam kitab Jurumayah Maimuniyah, itu ganjil ini yaitu isi mufrad, kan di sana dikatakan itu orang yang sudah mulai di sana menyendiri, bimakna sendiri, bimakna witir gitu ya. Innallaha witrun yuhibbul witro, karena Allah suka yang ganjil gitu, dan Allah itu ganjil. Nah seperti itu. Ini mulai di makom hakikat, jadi lebih dinyatakan lagi makna-maknanya. Nah itu Lailatul Qadar dari segi hakikat. Nah jadi tahu dan akan menemukan. Pantas kita misalnya kalau memaknai Lailatul Qadar baru syariat saja, ya pantas tidak akan menemukan siapapun, baik itu orangnya sudah level kiai, ustadz. Jika makomnya baru syariat, ya pasti masih belum bisa menemukan Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar ini ada torikatnya, ada hakikatnya, dan apalagi makrifatnya. Nah seperti itu. Jadi tahu lebih diperdalam, bahkan benar-benar tidak hanya menunggu, tapi diketahui Lailatul Qadar itu yang mana. Nah setelah tahu baru ditunggu. Jadi menunggu sesuatu yang sudah tahu, ya pasti akan menemukannya. Dan sesuai dengan nasi andalilin, ya, sesuai dengan dalilnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Lebih bagus daripada 1000 bulan. Nah 1000 bulannya juga sudah ditemukan, karena kan orang hakikat nih, makom hakikat. Tanazzalul malaikat warruh, malaikatnya juga sudah dipelajari bagaimana, dan ruhnya itu juga sudah ditemukan. Nah jadi Lailatul Qadarnya itu akan terasa, bukti hatta matla'il fajr, itu makom hakikat. Nah untuk Lailatul Qadar yang terakhir bimakna makrifat, yaitu yang benar-benar sudah tahu Lailatul Qadar itu yang itu, dan sudah tidak terkurung waktu lagi. Seperti syariat tadi kan setahun sekali. Nah ini untuk di makna makrifat kullalayalin Lailatul Qadrin, yaitu yang sudah setiap malam itu sudah Lailatul Qadar. Nah ini di dalam kitab Jawahirul Ma'ani. Salam tilawah semesta.